Oke, kita akan segera memulai kuliah modul Nusantara ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, sehat Bu. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat-sehat semua ya. Hari ini kita masuk ke Kebinekaan 4, jadi kita akan mengenal tentang batik khas dari Madiun, yaitu batik murni dan batik pecel Madiun. Pertama kita akan menampilkan video kunjungan virtual kita berada di batik murni. Kemudian nanti akan saya berikan atau saya sharekan tentang pendiri dari batik murni dan motif-motif batik murni yang ada di Galeri Batik Murni di Jalan Halmahera. Oke, kalau begitu sekarang kita akan segera men-share video yang pertama. Silahkan Mbak Binti, sebentar saya ini dulu. Oke. Silakan Mbak Binti men-share video yang pertama ya. Baik Bu, sebentar. Nah, teman-teman jangan lupa catatannya disiapkan. Nanti di sana akan banyak sekali hal-hal yang bisa saudara temukan. Dan karena saudara sudah membuka Spada yang tadi, kemudian saudara nanti bisa mengisi asesmen setelah kegiatan ini selesai ya. Apakah sudah terlihat Bu? Terlihat, tapi kecil ya Mbak. Bisa kembali. Baik Bu. Oke, lumayan lah. Nggak bisa diperbesar Bu ini. Nggak bisa. Saya pakai HP Bu. Oke, nggak apa-apa. Yuk, silakan teman-teman melihat dan kira-kira nanti ada hal-hal yang saudara temukan bisa nanti dicatat ya. Suaranya terdengar atau tidak Bu? Suaranya nggak kedengaran ya? Tidak Bu. Nggak ada suara ya, Bu? Suaranya nggak ada Mbak Binti ya? Lagunya? Tidak terdengar ya Bu? Nggak Tidak kedengaran? masuk ya Bu suaranya? Nggak masuk?
Ya itu tadi Bu penayangan videonya. Oke, baik. Walaupun tidak ada suaranya, memang itu sebenarnya hanya sound lagu saja ya. Di video itu hanya sound lagu. Dan nanti di sini akan ada keterangan tentang batik itu sendiri. Jadi silakan saudara melihat di sini, ini adalah ownernya dari Batik Murni. Akan saya tayangkan di sini ya. Sudah terlihat belum? Oke, silakan dilihat ya. Masa kecil saya dilahirkan di Pacitan, tanggal 21 Desember 1967. Sebelum saya belajar nyanting ini, saya penggemar. Jadi saya penggemar batik, kok ada pelatihan batik saya langsung ikut saat itu. Nah, tahun 2010 itu di Panti PKK diadakan pelatihan batik ini, hasil akhir itu saya jadi juara 1. Nah itu semenjak itu terus belajar terus. Setelah itu tahun 2011 saya berangkat ke Balai Batik Jogja untuk pendalaman warna alam, karena 10 atau 20 tahun yang akan datang ini kan kimia. Kalau warna-warna kimia ini kan merusak lingkungan. Nah ini kenapa saya mendalami warna alam. Ya, kayak ini kan warna sintetik. Kalau warna alam belum beberapa kali baru bisa dipakai. Terus makainya nggak colek gini, tapi gitu loh. Kan itu berbentuk cair, dicelup besar. Kainnya ini juga seperti itu. Sebentar, suaranya kedengaran nggak ya? Terdengar Bu. Oke. Bu, kedengaran suaranya. Karena kecintaan saya di batik, saya berusaha semampu saya untuk mengembangkan batik ini, apapun rintangannya. Karena apa? Batik adalah salah satu warisan budaya leluhur kita. Jadi siapa lagi kalau nggak kita yang memperjuangkan ya, mengembangkan dengan mengajak ibu-ibu khususnya untuk mengurangi pengangguran. Duga-duga, jadi di Madiun ini bukan kota batik, Mas. Saya berjuang supaya batik yang ada di kota Madiun ini dikenal di masyarakat luas, baik di nasional maupun internasional. Kenapa saya menamakan batik pecel ini? Karena memang saya mengangkat dari makanan khas kota Madiun. Iya, jadi ini ada contoh-contohnya. Ada ini batik yang paling komplit. Jadi iya dari bahan-bahan pecel, ada kacang panjang, ada lombok, ada ganteng, ada ini daun tela, bunga turi. Nah ini. Untuk saat ini saya masih optimis bahwa batik ini tetap dapat ranking. Dan itu juga harus kita selalu belajar baik masalah motif, warna, dan sebagainya. Dan sekarang saya juga sudah kerjasama dengan salon dan desainer, karena kita sering fashion.
Nah itu jadi selain untuk fashion juga ada baju-baju itu salah satunya supaya ini tetap berjalan dan tetap disenangi baik kalangan muda maupun yang ada saat ini semakin maju pesat karena pengaruh ini Mas ya, pengaruh warna juga desain. Jadi semakin desain ini bagus, bagaimana caranya anak-anak muda ini mencintai juga batik. Alhamdulillah setelah kesini semakin digemari. Jadi kita nggak khawatir lagi. Mudah-mudahan yang lainnya juga bisa ngikuti ya. Jadi ini semua punya karakter. Jadi pembatik itu dari misalkan kita berkumpul 1000 orang pun pasti punya karakter sendiri-sendiri. Oh ini karakternya Bu Murni, oh ini karakternya si ini. Itu pasti punya penggemar sendiri. Jadi kita nggak takut misalkan oh banyak pembatik terus nanti saingan tidak. Kebanggaan saya yaitu karena saya termasuk salah satunya yang ikut melestarikan budaya dari nenek moyang kita. Ya, dan juga selain kita menjual, saya juga memperkenalkan ini kepada anak segernya dari Jeruk Kandangan, harumnya dari Melati, sama pinker. Ya, ini harum. Terus kalau yang ini apa? Sekar jagat ini dari motif-motif rangkaian motif-motif yang kita masukkan jadi satu. Oke, baik. Itu tentang Bu Murni. Nanti ada hal yang ingin saudara tanyakan kepada beliau besok hari Minggu, bisa saudara tanyakan ya. Ini ada beberapa motif yang bisa saudara lihat. Ini adalah motif khas dari Madiun yang digagas sendiri oleh Ibu Murni. Ada motif, terutama motif pecel dan motif pesilat yang itu khas dari Kota Madiun. Bisa dilihat dulu ya. Baik, itu tentang batik murni yang kami dapatkan. Oke, mungkin teman-teman sudah mencatat beberapa hal yang berkaitan dengan batik. Nanti bisa saudara sampaikan ketika bertemu langsung dengan ownernya Ibu Murni. Kemudian nanti hal apa saja yang ingin saudara ketahui, bagaimana cara pembuatan batik dan seterusnya, besok bisa saudara share di sana, ya.
Kemudian nanti akan saya sharekan di Spada tentang materi hari ini. Akan saya masukkan ke situ dan nanti saudara bisa melihat lebih lanjut di Spada dan silakan saudara mengisi asesmen yang ada di Spada. Kemudian kita akan bertemu di Talkshow Inspirasi besok hari Minggu tanggal 10 Oktober jam 1 ya. Insya Allah besok kita jam 1 sekitar 2 jam insya Allah rencananya kita 2 jam. Semoga besok berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan apa-apa ya. Kira-kira ada yang sudah memahami atau mungkin kalau misalnya ingin lebih lanjut lagi, besok kita bertemu langsung dengan Ibu Murninya. Karena beliaulah yang sangat memahami dan sangat mengerti tentang batik pecel dan batik murni Madiun. Oke, Mbak Binti, mau ada yang ditambahkan dulu? Sementara belum. Oke, teman-teman, apakah ada hambatan dalam pengisian di Spada? Mas Rivaldo bisa masuk Spada? Masih belum bisa, Ibu, dari tadi. Masih belum bisa ya? Iya. Oke. Ada yang masih terkendala? Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Oke, boleh. Untuk assignment-nya ini, Bu, sama seperti yang lalu kan, Bu, yang bentuk tabel itu. Bentuk tabel ya, Bu? Betul. Nah, terus untuk yang di diskusi itu hanya jawaban ya, Bu? Jawaban dari 4 pertanyaan. Betul. Jadi sebenarnya perintahnya dari Dikti itu di setiap pelaporan itu harus mengenai ada yang seperti itu terus-menerus. Jadi di diskusi juga ada tentang apa yang dilakukan, kemudian nanti di logbooknya dosen juga harus ada seperti itu, di logbooknya mentor juga ada, nanti di asesmennya juga sama. Jadi hanya kopas seperti itu. Jadi tidak satu untuk semua, tapi banyak nanti dikti yang menyatu-nyatukan begitu. Jadi beberapa item sebenarnya tidak perlu ditulis lagi karena memang sebenarnya di asesmennya sudah ada. Cuman kami harus menulis kembali dan teman-teman harus menulis kembali karena nanti di diskusi juga disampaikan hal yang sama. Tapi di diskusi hanya tentang tugasnya saja dan tugas itu nanti saudara kupas lagi di asesmennya. Begitu. Ya. Jadi nanti ada 4 pertanyaan ya, Mas Ikram ya? Ada berapa pertanyaan? Ada 4, Bu. Nah, nanti ada yang pendalaman materinya itu ada 4 pertanyaan. Dari setelah saudara melihat dari Zoom ini, dan nanti materi Spada akan saya share lagi yang sudah kita berikan di Zoom ini. Kemudian nanti saudara silahkan menuliskan kembali jawaban yang ada di asesmen, yang tugasnya saja, yang pendalaman materinya saja di diskusi, di forum diskusi. Insya Allah nanti akan sampai jam 20 karena pengecekan atau penilaian asesmen itu kalau bisa dilakukan di hari itu biasanya, tapi bisa juga kalau misalnya mungkin terlambat sinyal itu mahasiswa harus mengupload di hari itu, tapi pengecekan atau penilaian itu boleh dilakukan besok dan besoknya begitu, karena asesmen adalah nilai yang paling penting ketika saudara nanti untuk pelaporan di dikti. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Jangan lupa, teman-teman nanti untuk pelaporan, jadi mahasiswa juga membuat pelaporan ya? Laporan apa ya, Bu? Oke, pelaporannya itu sebenarnya sudah saudara buat di asesmen. Jadi asesmennya saya itu adalah pelaporan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu harus membuat laporan. Jadi dosen, mahasiswa, mentor itu harus membuat laporan. Laporannya itu memang sengaja saya asesmennya itu persis plek dengan pelaporan mahasiswa. Sehingga nanti teman-teman jangan lupa apa yang sudah saudara buat di asesmen itu disimpan di drive. Kemudian Anda juga harus menyimpannya asesmen saudara itu, karena itu nanti akan
saudara laporkan kepada Dikti untuk pencairan dana seperti itu. Ya, hanya saya tambahkan saja di pendalaman materinya itu untuk forum diskusi kita dan juga nanti biar agak berbeda di setiap periodenya, begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, Mas Abdul Muhti dan Alan, Mas Alan, silahkan dinyalakan kameranya. Jadi setiap kegiatan kita harus men-screenshot Zoom dengan memperlihatkan wajah kita. Oke, Bu. Mana? Oke, Mas Abdul. Mas A lagi jalan-jalan ya? Mas Abdul kemana ya? Yuk, sebelum kita tutup, kita foto-fotoin dulu sebagai bukti perkuliahan kita. Mana ini Mas Abdul? Kenapa Mas Alam? Kok ketawa-ketawa nih Mas Alam nih? Mas Ikram kurang lebar senyumnya, Bu. Mana? Oke. Mbak Binti, mana Mbak Binti ya? Oke, yuk bisa kita foto dulu sebelum kita mengakhiri ya. Tolong semua kamera diaktifkan. Dan kita berdoa semoga kegiatan MN ini berjalan dengan baik, entah itu daring ataupun luring. Semoga semuanya juga berkaitan dengan dana juga semoga segera cair, entah itu dana untuk mahasiswa maupun dana untuk kegiatan, semoga segera dicairkan sama Dikti sehingga kegiatan yang akan kita lakukan itu bisa berjalan dengan maksimal. Terutama kalau kita mau luring ya. Kemarin ketika pertemuan dengan ini pada pengen luring ya? Iya, Bu. Mas Ikram yang kebelet mau luring, Bu. Mas Ikram. Iya, Bu, Mas Ikram, Bu. Kalau saya sih sebenarnya pengennya luring ya. Tapi ketika luring itu kan otomatis kita membutuhkan semua hal yang berkaitan dengan transportasi, dana lah terutama. Karena di Madiun itu yang berkaitan dengan kegiatan kita itu jauh-jauh semua, terutama yang Porang. Porang itu kemarin saya ke sana itu sampai ke ujung, jadi dari kotanya sampai ke tempat Porangnya itu bisa hampir 1 jam dan itu naik ke puncak gunung. Kita tidak mungkin kalau kita menggunakan bis, jadi harus menggunakan mobil sendiri. Dan itu medannya sangat luar biasa mengerikan. Jadi itu membutuhkan transportasi yang luar biasa. Karena memang itu berada di puncak gunung. Ya, semoga saja ketika kita luring semuanya dananya juga sudah cair ya. Oke, kita foto dulu sebelum kita mengakhiri teman-teman. Silakan masing-masing dari teman-teman juga bisa memfoto. Oke, senyum. 1. Senyum siapa yang paling lebar ini?
Oke, jadi hari ini teman-teman hanya melihat video-video saja. Minggu depan, besok hari Minggu kita akan ketemu dengan ownernya langsung. Teman-teman bisa bertanya sedalam-dalamnya apa yang ingin saudara ketahui tentang batik murni, bagaimana cara melestarikan batik murni, bagaimana filosofinya, bisa saudara tanyakan besok hari Minggu ya. Oke, tidak ada yang mau dipertanyakan lagi? Mas Rivaldo mau bertanya? Mas Valdo Bu, soalnya dia misalnya Bu. Maaf Ibu, untuk besok kegiatannya dimulai pukul 1 waktu Indonesia Barat lagi Ibu. Iya benar, jadi waktunya itu adalah WIB, jadi waktu Indonesia Barat. Jadi insya Allah besok kita jam 1 siang WIB, kemudian kita akan selesai jam 3 ya, insya Allah. Sesuai dengan waktunya, semoga semuanya berjalan lancar, semoga teman-teman besok kalau bisa hadir ya. Baik Ibu. Oke, baik. Mas Alan mau bertanya? Dari saya cukup Bu. Terima kasih. Matur nuwun. Oke, kalau begitu kita tutup dulu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Rekamannya saya tutup dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.